Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Tias Dwi Hapsari dengan NIM 1020224000183 dari kelas SI 4810. Di sini, saya akan menjelaskan IR diagram notasi versi Chen untuk sistem penyewaan kendaraan. Entitas yang digunakan itu ada 6, yaitu pelanggan, pegawai, kendaraan, penyewaan, asuransi, dan juga pembayaran. Relasinya adalah pelanggan melakukan penyewaan, pegawai menangani penyewaan, pembayaran melunasi penyewaan, pegawai merawat kendaraan, dan juga kendaraan ditanggung asuransi. Sedangkan entitas lemah yang digunakan ada 3, yaitu detail penyewaan, detail asuransi, dan juga riwayat servis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atribut-atribut yang digunakan. Yang pertama yaitu atribut yang ada pada entitas pelanggan. Ada ID pelanggan sebagai primary key, nama, alamat, email, tanggal lahir, nomor SIM, dan nomor telepon. Serta ada atribut turunan yaitu umur pelanggan yang dapat diambil dari tanggal lahir. Selanjutnya pada entitas penyewaan, ada ID penyewaan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID pegawai sebagai foreign key, tanggal pinjam, tanggal kembali, status penyewaan, dan juga atribut lemah total biaya yang bisa diambil dari tanggal pinjam dan tanggal kembali. Pada entitas pembayaran, ada atribut ID pembayaran sebagai primary key, ID penyewaan sebagai foreign key, jumlah, metode pembayaran, status pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Pada entitas pegawai, ada ID pegawai sebagai primary key, ada nama, alamat, gaji, posisi, dan juga nomor telepon. Pada entitas kendaraan, atribut-atribut yang dipakai ada ID kendaraan sebagai primary key, jenis, model, tahun, status, merek, harga sewa harian, dan juga plat nomor. Pada entitas asuransi, atribut yang digunakan ada ID asuransi sebagai primary key, jenis asuransi, masa berlaku, nama perusahaan, dan juga biaya asuransi. Selanjutnya, atribut-atribut yang ada pada entitas lemah. Yang pertama, pada entitas detail penyewaan, yaitu ada ID detail sebagai primary key, ID penyewaan dan ID kendaraan sebagai foreign key, harga harian, subtotal, dan juga jumlah hari. Pada entitas detail asuransi, atribut yang digunakan ada ID detail asuransi sebagai primary key, ID kendaraan dan ID asuransi sebagai foreign key, tanggal aktif, dan juga tanggal kadaluarsa. Dan yang terakhir, pada entitas riwayat servis, ada atribut ID servis sebagai primary key, ID kendaraan dan ID pegawai sebagai foreign key, tanggal servis, keterangan, dan juga biaya servis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Vigor Givari dengan NIM 1020224000302 akan menjelaskan perancangan IRD menggunakan MySQL Workbench. Pada MySQL Workbench, secara default kita akan menggunakan model Martin atau disebut dengan Crossfoot. Pertama, mulai dari entitas. Di Workbench atau model Martin ini, entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang atau bisa kita lihat seperti tabel dengan nama entitas di bagian paling atas. Tidak seperti pada model Chen yang bisa membedakan antara entitas kuat dengan entitas lemah, di Workbench ini kita tidak secara langsung dapat membedakannya. Maka mungkin kita perlu menggunakan fitur catatan pada Workbench untuk membedakannya. Nah, di sini di model IRD yang saya buat terdapat 6 entitas kuat berupa tabel pelanggan, pembayaran, asuransi, penyewaan, kendaraan, serta pegawai. Dan 3 entitas lemah berupa tabel detail asuransi, detail penyewaan, serta riwayat servis. Untuk atributnya, di Workbench kita tidak dapat memisahkannya dengan entitasnya. Jadi kita langsung memasukkannya ke dalam tabelnya. Selanjutnya, untuk relasi dalam Workbench, kita hanya menggunakan garis penghubung antar entitas, seperti yang dapat dilihat pada gambarnya. Dalam garisnya itu, di ujungnya terdapat sebuah kardinalitas, contohnya seperti one to many,
one to one atau many to many. Dalam model IRD yang saya buat, saya hanya menggunakan one to many dan one to one. Untuk one to many, misalkan pada hubungan pelanggan penyewaan serta penyewaan dengan pegawai. Dan untuk hubungan one to one, di model IRD yang saya buat hanya pada hubungan penyewaan dengan pembayaran. Untuk atribut turunan, tidak seperti pada model chain yang kita dapat langsung gambarkan pada modelnya. Di model Martin atau di Workbench ini kita tidak dapat menggambarkannya. Dan jika kita perlu mencari tahu nilai dari atribut turunan, maka kita perlu menggunakan fitur catatan atau menggunakan query SQL. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.